nggak memungkinkan buat on cam. Jadi mudah-mudahan baterainya bisa cukup sampai kita selesai kuliah ya. Oke, udah siap ya? Saya mungkin langsung share screen. Materi hari ini adalah gen rearrangement ya. Ini cukup kompleks sih kalau menurut saya karena kondisinya di sini arrangement itu kan kondisi normal ya. Sementara rearrangement itu dia adanya perubahan. Jadi perubahan ini bisa terjadi secara patologis maupun secara fisiologis. Sebentar. Oke, ini slide pertama ya untuk bagian-bagian dari gen. Ini juga kalian sudah pasti tahu strukturnya. Ada promoter, ada exon, ada intron, terus bagaimana dalam pembentukan deformasi RNA-nya, kemudian nanti dilakukan lagi untuk tahap Recording in selanjutnya progress. untuk messenger RNA, terus terakhir nanti ada tahapan translasi ya untuk sintesis protein. Ini juga dogma sentral sintesis protein, sudah pernah dijelaskan juga dari proses transkripsi ya, kemudian intronnya tidak mengikuti splicing. Nah, yang menyambung hanya eksonnya aja hingga proses translasi dan menjadi sintesis protein. Oke, ini topik pertama kita. Di sini ada gen rearrangement. Jadi untuk spesies atau sel, dia itu mempunyai organisasi atau komposisi baik itu kromosom ataupun gennya ya yang khas atau spesifik. Kondisi ini disebut dengan arrangement ya. Itu kalian pahami dulu. Jadi kalau misalkan organisasi atau komposisi kromosom normal khas ya seperti semula itu seperti awalnya ya diturunkan, nah itu namanya arrangement. Namun kondisi kromosom dan gen arrangement itu dapat berubah, dia menjadi rearrangement. Perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena adanya evolusi, intervensi, atau jejas-jejas patologis, dan fisiologi. Jadi nggak cuma penyakit, tapi secara fisiologi juga bisa. Ya, rearrangement itu dapat terjadi pada tingkat gen dan kromosom sehingga terjadinya reorganisasi di lokusnya. Sehingga kalau misalkan dia reorganisasi, organisasinya atau komposisi kromosomnya itu tidak membentuk khas atau spesifik seperti awalnya, maka akan terjadi perubahan pada ekspresi gen. Nah, perubahan-perubahan ini nih, komposisi gen dia akan menghasilkan varian-varian yang lebih banyak. Biasanya tergantung kondisi metabolisme tubuh. Jadi dia disesuaikan dan ditentukan tergantung dari keperluan dan adaptasinya, sinyal apa nanti yang didapat. Ya, jadi untuk perbedaan arrangement sama rearrangement, jadi adanya pola perubahan di situ ya. Ini contohnya adalah perubahan bakteri yang menghasilkan protein baru sehingga dia tidak bisa dikenali oleh sistem imun karena bakterinya dia punya sifat menghindar dari intervensi imunitas hostnya. Itu karena adanya rearrangement ya. Contohnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Dia menghindari adanya respon SIGA itu secretory immunoglobulin A ya dengan melakukan rearrangement pada bagian dari antigen permukaannya dia. Jadi dia rubah itu supaya tidak bisa mendapatkan atau menerima respon dari secretory immunoglobulin A-nya. Kemudian Neisseria gonorrhoeae ini dia akan melekat ke mukosa uretra ya. Gonorrhea itu penyakit kencing nanah, biasanya sama laki-laki biasanya diderita oleh laki-laki. Di perempuan itu juga ada dia bakteri-bakteri gonorrhea ya di serviks biasanya, tapi cenderung gejalanya muncul khas pada laki-laki ya, kencing bernanah. Itu karena munculnya gonorrhea ini dia melekat di mukosa uretra atau serviks. Nah, dengan menggunakan vilii. Vilii itu kayak semacam rambut ya, kayak rambutan ya, viliinya itu rambut-rambutnya itu. Dan pili itu dibentuk oleh yang namanya protein pilin.
Nah, apabila adanya gen rearrangement, ya, itu akan menghasilkan varian-varian pilih karena adanya proses gen rearrangement ini dari struktur gen coding sequence pilih. Nah, makanya dia tidak bisa merespon imunoglobulinnya. Jadi si badan itu dia nggak tahu kalau misalkan ada bakteri gonorrhea, sehingga dia dapat melekat ke epitel mukosa uretra dan serviks. Nah, ini ya contohnya varian pilih yang dihasilkan oleh perubahan gen atau gen rearrangement dari gen yang bagian coding sequence di pilihnya itu. Gitu ya. Ada yang bingung sampai sini di slide kelima? Lanjut ya. Kalau misalkan masih bingung, langsung aja ditanyain karena meminimalisir baterai biar cepet, biar awet ya. Nah, ini contohnya varian pilihnya. Terus, oke, ini adanya rekombinasi DNA pada gen rearrangement. Dia melibatkan sifat ya, melibatkan sesuatu hal kayak tempat gitu ya, yang dinamakan site specific recombination atau kita singkat SSR. Ini terjadi pada kedua DNA yang berekombinasi ya. Jadi pada kedua DNA yang saling bersinggungan. Di sini ada mediasi yang dilakukan oleh protein enzim. Dia akan mengenal di sini ya. Nah, nanti proses rekombinasi ini dia akan mengenal sequence spesifik tersebut pada DNA targetnya. SRR ini, Site Specific Recombination, dia istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok proses ya di mana molekul DNA ini akan disusun ulang dengan memecah atau menggabungkan kembali untaiannya nih pada titik-titik tertentu. Nah, pada SRR itu ada enzim yang namanya rekombinase. Tadi yang saya sebutkan itu ya, adanya mediasi oleh protein atau enzim. Nah, nama enzimnya itu enzim rekombinase. Dia khusus mengenali situs tersebut. Dan kemudian dia mendorong penataan ulang dari DNA-nya dengan sedemikian rupa sehingga si ujung kiri ini ya satu, terus situs bergabung dengan ujung kanan situs lainnya. Itu. Terus rekombinasi ini dia akan menyatukan dua molekul yang disebut dengan adanya integrasi di sini. Jadi bersatu. Atau dinamakan juga nama lainnya fusi. Ya, jadi rekombinasi ini bisa menyatukan lagi dua molekul yang disebut dengan integrasi atau fusi. Jadi molekul produk yang awalnya mengandung dua situs, dia berorientasi pada hubungan pengulangan langsung ya menjadi satu. Namun sebaliknya, rekombinasi molekul pada dua tempat ini ya, itu dapat dibagi lagi menjadi dua produk di sini. Itu yang dinamakan eksisi atau resolusi. Tapi biasanya jurnal memakainya eksisi dan integrasi, jarang yang pakai fusi dan resolusi ya. Ini perhatikan gambar hasil rekombinasi spesifik dari lokasi DNA rearrangement ini. Yang pertama ya, yang A. Ini ada rekombinasi antara dua tempat dalam molekul DNA linear yang terpisah. Ya, dia akan menghasilkan dua produk rekombinan yang linear. Situs yang baik dia harus memiliki polaritas. Ingat ya, polaritas itu situs yang baik. Kenapa? Karena pada yang garis merah ini ya, dia tidak ada sifat polaritasnya. Jadi dia nggak dipakai. Polaritas itu yang ini nih. Ya, ditunjukkan dengan kotak runcing. Sehingga jalur bawah panahnya itu dia tidak dipakai. Jadi nggak bisa. Yang dipakai yang atas. Karena di sini tidak ada sifat polaritas dalam situsnya. Gitu ya. Nanti ini masuk ke dalam kesalahan gen rearrangement ya. Jadi untuk DNA rearrangement yang fisiologis yang bagus itu dia harus memiliki sifat polaritas ya. Ini kita menganalogikan dengan
yang kotak runcing. Kemudian yang kedua ini ya, itu ada rekombinasi antara dua molekul dalam DNA yang terpisah. Ketika salah satu atau kedua molekulnya itu sirkuler, ya, dia akan menghasilkan molekul produk tunggal yang mengandung dua molekul. Ini produk molekulnya molekul tunggal, tapi di dalam molekul tunggal ini dia punya dua molekul dalam pengulangan langsungnya. Nih ya. Nah, ini disebut dengan integrasi atau fusi tadi, bersatu intinya gitu. Kemudian reaksi baliknya dengan membagi satu molekul yang mengandung dua situs ini menjadi dua molekul produk lagi dipisahin. Ya, ini kan awalnya bersatu, dia satu molekul besar yang mengandung dua situs ya. Ini dua kan situsnya. Nah, itu dibagi lagi menjadi dua molekul. Itu disebut dengan eksisi atau penghapusan, tergantung pada konteks biologisnya ya. Terus yang ketiga, ini ada rekombinasi antara dua lokasi yang terjadi pengulangan terbalik dalam molekul DNA dengan membalikkan orientasi satu segmen DNA ya yang relatif awal terhadap segmen DNA lainnya yang berbeda, jadi ditukar gitu. Nih namanya inversi. Jadi yang kotak biru sama yang runcing ya, yang ini yang runcing biru sama yang kuning, yang pasti dia masih sama-sama punya sifat polaritas. Ini namanya inversi. Ini kalau normalnya ya di DNA rearrangement normal. Nah, ini contoh rearrangement fisiologis pada manusia, ada imunoglobulin dan reseptor sel T. TCR itu T cell receptor ya. Kalian jangan bingung ya. Kemudian di sini ada imunoglobulin, itu merupakan limfosit B yang mengenal antigen bebas karena adanya reaksi humoral. Nah, struktur molekulnya ini kalian nice to know aja, nggak usah dihafalin ya. Yang pasti yang harus kalian tahu di mana imunoglobulin dia berperan dalam reaksi humoral. Adanya limfosit B. Udah belajar belum tentang imun? Udah dok di IBD sedikit. Tapi tahu kan perbedaan humoral sama seluler? Tahu nggak, Vero? Lupa dok. Oke, nanti sambil dijelasin ya. Nah, di sini imunoglobulin itu dia yang atas ya, imunoglobulin itu limfosit B. Ya, limfosit B itu imunoglobulin gitu ya. Dan dia akan mengenal yang namanya antigen bebas karena adanya reaksi humoral. Selanjutnya ada reseptor sel T, yaitu limfosit T. Dia mengenal kompleks antigen yang udah kita pelajarin kemarin, HLA. MCH yang ada di manusia ya. Nah, HLA ini akan mengenali reaksi seluler. Jadi untuk melawan mikroorganisme intraseluler itu diperlukan respon imun seluler yang diperankan oleh limfosit T. Nah, subpopulasi sel T ini yang disebut dengan sel T helper, dia akan mengenali mikroorganisme atau antigen bersangkutan melalui yang dinamakan MHC, Major Histocompatibility Complex, yang terdapat pada permukaan sel-sel makrofag. Jadi dia itu berperan untuk mengenali mikroorganismenya supaya sel imun kita makin bertambah. Nah, ini ada untuk bentuk-bentuk gen imunoglobulin dan sel reseptor T ya. Jadi proses rearrangement itu dia adanya perubahan bentuk tadi ya. Bisa bentuknya itu biasanya dengan bentuk germline sebagai gen non fungsional menjadi gen fungsional pada sel T dan sel B yang telah matur. Jadi awalnya bentuk asalnya itu germline, dia mengalami perubahan ya, rearrangement sehingga terjadi sel fungsional, sel matur. Nah, ini ada nih gen non fungsionalnya, awalnya kan sel non T, sel non B, sel pre sel T, pre sel B yang kita nggak tahu ini sel apa.
ya, yang makanya kita sebut non-T. Setelah mengalami proses rearrangement, maka akan membentuk sel T dan sel B yang berperan dalam reaksi respon imun kita. Gitu. Nah, rekombinasinya kenapa rekombinasi somatik? Karena dia memang tidak terjadi pada saat proses pembelahan itu, walaupun sama-sama germline gitu. Sama-sama dibawa, diturunkan pada waktu diferensiasi sel T dan sel B. Makanya kadang pasien-pasien yang dermatitis atopik ya, dia mostly orang tuanya juga pernah terkena dermatitis atopik karena sistem imun itu walaupun tidak 100% seperti genetika ya, seperti kelainan kromosom dan lainnya, itu ada kesempatan peluang lebih tinggi untuk dibawa ke anaknya. Nah, kecuali dia memang proses rearrangement-nya berjalan dengan bagus banget gitu ya. Sel T sel B-nya memang punya sensitivitasnya nggak tinggi terhadap mikroorganisme. Nah, tapi kalau misalkan memang ternyata dari germline-nya aja sudah membawa itu, terus rearrangement-nya ternyata ya jadinya biasa-biasa aja, nah gen fungsional pada sel T dan sel B-nya yang matur ya dia tetap membawa IgE-nya itu, imunoglobulin untuk dermatitis atopiknya gitu ya. Tapi itu terlalu jauh sih. Yang pasti untuk rearrangement bentuk asalnya adalah germline yang dapat berubah menjadi sel matur atau fungsional. Ya. Nah, ini contoh proses pematangan sel B dan sel T. Itu awalnya adalah sel imatur sel B, kemudian dia mengalami VDG recombination. Ya, VDG itu singkatan ya, kalau nggak salah variability, join, saya lupa sama D-nya apa. Jadi intinya dia tuh VDG recombination akan membentuk kondisi naif B cell ya. Kemudian dia akan membentuk juga hypermutation dari immunoglobulin V. Dan terjadi immunoglobulin isotype switch ya untuk menjadi sel B memori di sini. Dan juga plasma cell. Nah, rekombinasi VDJ itu dia rekombinasi somatik karena terjadi sebelum kontak antigen. Makanya di sini antigennya muncul. Dia sel B imaturnya dari germline-nya ya, terus dinamakan rekombinasi somatik karena dia terjadi sebelum kontak dengan antigen selama perkembangan sel B di sumsum tulang. Jadi bukan pada saat proses pembelahan sel ya. Nah, ini gambaran lebih jelasnya. Oh ya, VDG itu variabel, D-nya diversity, J-nya join ya. Nah, ini VDG. Nah, contohnya ini saya jelaskan ada VDG rekombinan atau rearrangement VDG. Dia proses fisiologi di pembentukan sel imun, sel B, imunoglobulin, dan sel T reseptor. Ya. Nah, rekombinasi dari segmen V dan D ini di gen imunoglobulin atau sel T reseptor, dia terjadi karena adanya recombination signal sequence. Yang tadi udah disebutin ya, dia ada RSS, sequence atau site ya. Jadi di ujung hulu 5 aksen dan juga hilir 3 aksen. Di exon V sama exon D. Kemudian tahap selanjutnya RSS ini dia akan dikenal ya dan dieksisi oleh protein kompleks ya. Protein kompleks berarti enzim rekombinannya. Di sini enzim rekombinannya adalah RAG dan R2. Dia dikenalin di sini di RSS-nya nih. Ya. Ada RAG1 dan RAG2. Nah, setelah RSS ini dieksisi berarti kan dibuang kan ya. Dieksisi, kemudian sequence DNA antara exon V dan D nih ya, dieliminasi nih, RSS ini sampai sini dieliminasi, dia dibuang. Sehingga terjadi rekombinasi atau rearrangement kedua segmen gen tersebut membentuk domain V gen imunoglobulin atau fungsional sel T reseptor yang bervariasi. Jadi dia bersatu lagi. Ya, jadi muncul domain V dan domain D gennya baik itu immunoglobulin maupun sel T reseptornya yang menjadi fungsional. Awalnya kan yang non fungsional.
Itu sampai dia membentuk fungsional karena ini si RSS-nya yang udah dikenalin oleh enzim, dalam hal ini adalah REG1 sama REG2 ya. Setelah itu terjadi proses eksisi. Eksisi berarti kan dia dibuang, ya udah V sama D-nya dilanjutin untuk bergabung. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Lanjut ya. Ini untuk imunoglobulin, dia disekresi oleh sel B dan bereaksi dengan reseptor sel B. Fungsinya untuk mengikat antigen dalam melakukan respon imun. Ini jenis imunoglobulin banyak, ada A, D, E, G, dan M. Ada 5. Ya, yang pasti kalau misalkan kalian ditanyakan terkait imunoglobulin, dia itu melakukan respon imun dengan cara mengikat antigennya. Dia punya heavy chain sama light chain. Ya, tapi dia perannya adalah untuk mengikat antigen yang disekresi. Imunoglobulin itu disekresikan oleh sel B. Dia bereaksi dengan sel B reseptor. Nah, terus yang selanjutnya itu imunoglobulin tadi ada 5 isotype ya, IgG, IgD, IgE, IgA sama IgM. Ya, ini untuk bentuk secara biokimianya, secara molekulernya ya. Cuman yang perlu kalian ketahui hanya 5 ini aja. Untuk perbedaannya ini kalian cari sendiri ya. Biasanya ada untuk tadi dermatitis, IgE, kemudian juga ada yang common cold ya, orang-orang yang sensitif rinitis itu biasanya IgG kalau nggak salah, IgG. Itu kalian pelajarin ya. Sebenarnya sih belum masuk ke sini, itu masuknya nanti ke klinis, tapi nggak apa-apa buat persiapan aja. Nah, ini fungsi masing-masingnya berbeda ya. Terus di sini juga ada lagi gen yang mengkode subunit reseptor sel T dan imunoglobulin. Dia berada pada lokus dan kromosom yang berbeda-beda juga. Ini cukup gennya saja yang kalian perlu ketahui, lokusnya nggak usah. Ya, jadi gen untuk sel reseptor T ya alfa, beta, gamma sama theta. Ya, imunoglobulin biasanya jarang ditanyain sih. L lambda, H gitu jarang. Tapi biasanya sel gen apa yang masuk ke dalam sel T reseptor T itu ada 4 ya, tapi lokusnya nggak usah kalian hafalin. Ini prosesnya yang tadi sama seperti yang VDG rearrangement ya. Dia ada apa nih? Dia bedanya ada 2 nih, ada yang light chain sama heavy chain. Tapi sama ya untuk prosesnya, cuma ini lebih kompleks. Nah, ini rekombinasi VDG masih sama, dia mekanisme rekombinasi somatik yang hanya terjadi pada limfosit yang berkembang selama tahap awal pematangan sel T dan sel B. Ini nomor 1 ya, sel T yang matang dia akan mengalami penataan ulang VDG recombination, sehingga yang nomor 2 ini untaian DNA yang mengandung gen V dan D yang DJ ya, itu dililitkan pada dirinya sendiri. Dan sepotong DNA di antara kedua gen ini akan dipotong. Kemudian kedua potongan DNA ini ya akan disambungkan kembali. Nih yang ini yang kuning ya, hijau, yang ini yang merah. Nah, dia disambungkan kembali. Kemudian baru berlanjut ke tahap selanjutnya seperti biasa, transkripsi, splicing, translasi. Ini yang tahapan awal tadi itu. Tapi prosesnya sama di sini, sama-sama konfigurasi germline, cuman yang dipakai adalah rekombinasi somatik. Ya, ini kan ada D segmen sama J segmen. Dia masukin dulu ke sini bersatu kan VDG-nya. Nah, setelah itu karena adanya penataan ulang, dia yang ininya dipotong, dieksisi. Ya. Jadi yang merah bersatu di sini, yang kuning di sini. Gitu ya. Nah, ini juga sama proses dari rearrangement segmen gen imunoglobulin. Awalnya dari germline DNA membentuk rekombinasi somatik secara somatik ya, bukan membentuk rekombinasi somatik bukan, tapi rekombinasinya terjadi secara somatik.
menjadi DG-join DNA, kemudian menjadi VDG-join rearrangement di sini ya. Lalu ke proses lanjutannya, transkripsi, transkripsi, splicing, translasi, ya ini untuk tahap akhirnya polipeptida chain, ikatan-ikatan polipeptidanya. Nah, bagaimana terjadinya rearrangement? Yang terpenting adalah tadi adanya recombination signal sequence dan adanya recombination activating gens. RSS ini dia sebagai situs spesifiknya. Jadi harus ada RSS itu. Dan RAG dia sebagai gennya yang berfungsi untuk mengkatalisis pola rearrangement-nya. Ya, bukan gennya, maksudnya kondisi yang mengaktifkan si gennya, yaitu tadi enzim rekombinasi, ya RAG1 sama RAG2. Jadi dia mengaktifkan gennya, enzim yang berfungsi mengkatalisis pola rearrangement-nya untuk mengaktifkan gen. Gitu ya. Ini untuk rekombinasi VDG tadi juga sudah dijelaskan, apa itu inversi, kemudian delesi. Untuk hybrid join, dia rearrangement di mana rekombinan sites-nya itu sama jenisnya ya. Makanya yang putih sama yang putih, nanti yang hitam berpasangan dengan yang hitam. Jadi rekombinan setnya sama, ditambahkan untuk keurutan pengkodean yang berbeda. Ini bisa ada yang bisa menjelaskan nggak inversi apa? Mengulang penjelasan saya tadi yang awal. Afif, mau menjelaskan? Yuk, ada yang tahu? Masih ingat inversi? Vero? Siapa yang belum pernah menjawab sama nanya beberapa materi kuliah? Coba ya, saya random ya. Syafira bisa menjelaskan inversi apa? Iya dok, mohon maaf sebelumnya saya terkendala jaringan, Ya, jadi tidak bisa on cam. Mungkin dari yang pertama inversi ya dok. Iya, untuk inversi aja. Kan tadi hybrid join udah ya, dia recombination sites yang sama jenisnya. Kalau yang inversi apa tadi? Yang pertama sudah saya coba paparkan. Jadi inversi itu kalau nggak salah dia ditukar gitu ya dok? Terus? Ditukar lalu disambung lagi. Iya, ini bisa lihat ya di sini. Sebenarnya di sini kayaknya masuknya dia ke patologis deh, karena dia nggak ada sifat polaritasnya. Ya, harusnya kan dia berbeda jenisnya ya dan punya sifat polaritasnya. Jadi walaupun dia diputuskan ya, kemudian disambung lagi, tetapi ada jenis-jenis polaritasnya di sini. Atau mungkin di sini inversinya dia ngikut polaritasnya di sini. Ya, jenisnya jenis sama strukturnya tapi sifatnya yang berbeda. Sifatnya yang sama tapi strukturnya yang berbeda. Ya, harusnya kan kalau misalkan ini yang putih sama yang hitam ya, itu normalnya kan dia harus punya sifat polaritasnya. Dan yang hitam ini dia sama yang putih. Itu kalau untuk fisiologisnya. Ini kemungkinan besar adalah bentuk rekomendasi VDG yang patologis ya. Kemudian ada komposisi gen sel T reseptor, bentuknya ada dua, bentuk germline sama rearrangement berdasarkan reseptor selnya. Nah, ini reseptor selnya ini nggak usah
kalian pelajarin. Ini cuman untuk menambahkan aja bahwa bentuk di Gemland ini ya cuman ada ini VDG sama C. C itu sentral ya, tapi jarang dipakai sih, biasanya VDG-nya aja yang dipakai. Nah, bentuk rearrangement-nya itu kombinasi atau ada tambahan nukleotida lainnya. Nah, ini biasanya dipelajari nanti di tahap lanjutan kalian kalau misalkan mau lanjut S2 atau fokus ke genetika ya, tahap-tahapan tambahan dari end sequence-nya. Nah, ini jenis-jenis komposisi gen imunoglobulin, dia bentuk germline dan rearrangement-nya berdasarkan rantainya. Ya, itu aja. Kemudian, ini. Pada rekombinasi VDG, dia juga dapat terjadi kesalahan. Nah, terjadinya kesalahan itu karena adanya translokasi dari kromosom yang dapat menyebabkan kondisi abnormal pada pertumbuhan kanker. Jadi tadi kita sudah mempelajari VDG yang sesuai, VDG yang fisiologis. Sekarang tahapan yang kedua adalah kita mempelajari tentang rearrangement pada gen karena adanya faktor kesalahan, termasuk kesalahan di rekombinasi dari jalur VDG ini, ya, proses VDG ini. Oke, ini ya kondisi abnormalnya ya, dia membuat merangsang pertumbuhan dari kanker. Biasanya bisa limfoma, kemudian leukemia ya. Prosesnya macam-macam, nggak hanya translokasi ternyata ya. Bisa inversi, delesi dari basa-basa nitrogen. Intinya sama kayak yang udah kalian pelajarin kemarin sih, mutasi-mutasi kromosom kayak gitu. Cuman ini fokusnya ke sistem imunnya kalau VDG itu. Nah, ini dua kategori dalam kesalahan rekombinasi dari VDG. Dia ada kesalahan pada target pengenalannya, sama kesalahan pada saat penggabungan segmen dari sites-nya. Ya, nanti dipelajarin di slide ini. Nah, ini pertama itu ada kesalahan pada tahap pengenalan. Nah, adanya kesalahan pada translokasi ini, ya, dia melibatkan ketidakcocokan pada RSS-nya. Nih ya, dia nggak cocok kan? Harusnya kan ini sama ini sama ini. Mungkin ya, yang pasti kan harusnya bawa sifat polaritasnya. Gitu. Jadi, karena tidak ada kecocokan pada RSS-nya dan si RS-nya, ya, sini sama, nggak cocok juga. Dia kondisinya itu pada tahap pengenalan ini berdekatan dengan letak protoonkogen gitu ya. Protoonkogen itu dia jenis sel normal, tapi setelah adanya stimulasi atau tahap pengenalan yang salah terus-menerus, dia dapat menjadi onkogen atau sel kanker ya. Nah, karena dia berdekatan dengan protoonkogen dan terjadi kesalahan, karena tahap kesalahan pada VDG recombination itu jangka waktunya lama. Dia untuk mengenali atau untuk mengubahnya lagi itu butuh proses yang sangat lama. Bisa, tapi penelitiannya memang belum sampai ke tahap sana. Harus ada rekayasa genetika di sini berperannya ya. Jadi gimana caranya biar dia bisa masuk lagi sesuai sama sifat polaritasnya. Nah, itu masih panjang sih untuk penelitian juga masih banyak gagal sih kalau selama ini jurnal-jurnal internasional belum ada yang tahu pasti bagaimana cara untuk merekayasa kondisi genetika yang sudah mengalami kegagalan pada tahap ini, baik tahap pengenalan maupun pada saat tahap penggabungan. Ya, ini sama juga dia ada recognition error, kesalahan juga, sehingga kondisinya malah banyak ya. Ini site-nya ada 2, ini juga site-nya ada 2. Ya, dia juga nggak berhubungan dengan kondisi sifat polaritasnya. Nah, kalau misalkan terjadi terus-menerus, ya, kondisi rekombinasi ini, kesalahan rekombinasi ini pada proses perubahan dalam kromosom, dia dapat menyebabkan salah satunya adalah neoplasma limfoid. Karena limfoid itu berhubungan dengan limfosit B. Ya, gitu ya. Terus ada kesalahan pada saat penggabungan segmen gen.
Ingat tadi rekombinasi VDG yang baik, dia ada sifat polaritas di dalam situsnya. Jadi adanya kesalahan dalam menggabungkan segmen gen yang merupakan pemutusan untaian gandanya, di sini misalkan dia salah nih, ya. Kemudian dia dimediasi oleh yang namanya RAG. Di sini RAG-nya nggak ada ya gambarnya ya. Ke ujung DNA yang rusak, sehingga dia menyebabkan ini kekeliruan dalam membuat rekombinasi VDG yang normalnya. Ya, ini juga dia jadi keliru membuat rekombinasi VDG yang normal. Jadi penggabungannya aja udah salah, pengenalannya misalkan udah salah, terus penggabungannya salah, udah itu bisa jadi neoplasma ya, sel kanker yang jenis limfoid. Udah pasti nggak bagus untuk di limfosit B-nya. Nah, ini untuk neoplasma dan limfoma sel B dan sel T, dia disebabkan karena adanya abnormalitas dalam pertumbuhan jaringan dan jaringan limfe. Ya, keduanya bisa disebabkan karena adanya kesalahan dalam rearrangement. Sehingga dia akan menghasilkan rekombinasi dari VDG ini, kemudian membentuk limfoma non-Hodgkin. Ya, limfoma non-Hodgkin sama kayak tadi neoplasma limfoid, cuman dia tahapan lebih lanjutnya, ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesalahan rekombinasi VDG. Pertama ada limfoma Burkitt. Di sini limfoma Burkitt terjadi karena adanya translokasi di kromosom 8, ya. Pada kromosom 8 itu ada yang namanya simik onkogen, ya. Simik itu pada kromosom 8 dia dipindahkan ke lokasi yang dekat dengan penambah gen rantai berat di sini. Ini kan normalnya ini ya, dia gen imunoglobulinnya. Nah, tapi kalau misalkan pada limfoma Burkitt, simik ini yang pada kromosom 8, dia dipindahkan ke lokasi yang dekat dengan penambahan gen rantai beratnya ini, gen imunoglobulinnya ini. Dia antibodi kromosom 14, sehingga dia akan meningkatkan proses transkripsi. Nah, simik itu dia adalah faktor transkripsi. Proses transkripsi dikasih lagi faktor transkripsi, berarti dia akan meningkat kondisinya. Normalnya kan dia ada di kromosom 8 yang nggak punya faktor transkripsi. Nah, apabila dia pindah ke kromosom lain yang mempunyai yang mengalami proses transkripsi, ya misalkan di kromosom 14, maka dia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker. Karena apa? Meningkatkan proses transkripsinya. Toh tanpa adanya MIC ini dia juga sudah melakukan transkripsi, kalau misalkan ditambah lagi dia udah double triple dong untuk transkripsinya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan transkripsinya itu meningkat, terjadi secara terus-menerus, nah sel-sel itu dia akan distimulasi terus. Sel kalau distimulasi terus otomatis dia akan sensitif, akan menjadi sel kanker. Gitu ya. Itu untuk yang kesalahan di VDG penyakit pertama di limfoma Burkitt ya, hubungannya dengan simik onkogen ini ya, atau ya MYC onkogen ini kalian cari aja singkatannya, tapi biasanya memang dikenal dengan MYC onkogen. Terus yang kedua, penyakit lainnya itu ada chronic myeloma limfosit. Dia kesalahan rekombinasi VDG karena proses translokasi, lagi-lagi translokasi. Banyak memang yang ditranslokasi ya. Dia translokasi protein BCR-ABL ini ya pada kromosom 9 ke kromosom 22. Ini yang normalnya ya. Onkogen ABL tidak berada di lokus di kromosom 22. Tapi adanya chronic myeloma limfosit ya, dia ini pindah si BCR-ABL ini pada kromosom 9 ke kromosom 22, sehingga terjadi peningkatan regulasi sel-sel mieloidnya meningkat di sini. Nah, apabila sel-sel mieloidnya meningkat, dia kan pasti dominan di dalam sumsum tulang. Nah, kalau dominan di sumsum tulang, dia di darahnya makin akumulasi, makin banyak, otomatis untuk perbaikan DNA-nya karena dia menyumbat sumsum tulang,
ya, menyumbat akumulasi karena adanya akumulasi penumpukan di dalam darah untuk menghambat dia dapat menyebabkan terjadinya penghambatan pada perbaikan DNA-nya. Gitu, yang harusnya dia secara normal di sini ya untuk menghambat perbaikan DNA pada kromosom 9 tapi dia pindah translokasi di sini, dia pasti bakal menghambat karena kromosom 9-nya tidak bisa kerja gitu. Ada peningkatan regulasi sel-sel mieloid di sini di kromosom 22. Gitu. Untuk penyakit yang berhubungan dengan kesalahan VDG biasanya yang paling sering di umum itu CML sama limfoma Burkitt. Kemudian di sini yang tadi mungkin kalian masih bingung ya, untuk rearrangement gen itu dia mampu mengubah proto-onkogen menjadi onkogen. Jadi proto-onkogen itu dia gen yang biasanya membantu sel tumbuh dan membelah untuk membuat sel-sel baru atau untuk membantu sel supaya tetap hidup. Apabila ketika proto-onkogen itu bermutasi atau berubah ya, atau terlalu banyak salinan-salinannya akibat dari mutasi atau reaksi stimulasi yang tinggi, nah dia dapat dihidupkan proto-onkogen itu. Dia dapat diaktifkan menjadi kondisi yang tidak seharusnya. Nah, kondisi kayak gini yang proto-onkogen dia akan menjadi kondisi-kondisi yang disebut dengan onkogen. Ketika kondisi itu terjadi onkogen, maka sel dapat mulai tumbuh di luar kendali. Udah nggak bisa dikendalikan lagi kalau dia jadi onkogen. Sehingga dia dapat menyebabkan pemicu kanker. Gitu. Jadi gen-gen onkogen itu gen-gen yang menyebabkan kanker. Ini ada cara mendeteksi rearrangement gen ya di imunoglobulin dan di sel reseptor T. Pertama dengan RFLP. Ini kalian pelajari nanti pada praktikum di minggu depan ya. Pemeriksaan ini dia menghasilkan band atau pita pada rekombinasi yang berbeda dari bentuk gem lainnya. Itu kalian jadi harus punya contoh pita-pita yang bagusnya, pita-pita yang kondisi arrangement-nya. Nah, apabila pita itu nggak sama ya pada rekombinasinya, berbeda dari bentuk gem lainnya, ya udah berarti dia mengalami rearrangement. Gitu. Makanya RFLP itu jarang dipakai karena kita biasanya harus melihat studi sebelumnya atau studi-studi lain yang menghasilkan RFLP normal pada individu di kromosom itu bisa mengetahui beda pitanya itu yang bagus, yang benar sama yang salah, yang mengalami rearrangement yang mana. Ya, terus yang kedua ada hibridisasi Southern blot. Dia menggunakan DNA pelacak atau yang dinamakan probe. Nah, ini juga nanti akan dilakukan praktikum juga kalau nggak salah sama Dr. Kenny deh tentang blood Southern. Ya, dia berubah dan berbeda dari patron gem lainnya. Ini contohnya untuk Southern blotting. Probe itu ya dia kan menggunakan probe satu-satunya pemeriksaan itu yang menggunakan probe adalah Southern blotting ya. Probe itu sequence DNA atau RNA, dia beruntai tunggal. Biasanya digunakan untuk mencari sequence komplementernya dalam genom sampel. Nah, probe ini dia ditempatkan di dalam kotak ini nih, dalam sampel, kontak dengan sampel ya, dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengurutkan urutan probe-nya. Dia biasanya mengalami hibridisasi, menyesuaikan aja gitu dengan urutan komplementernya. Nah, prosedur akhirnya nanti akan dilihat pada autoradiograf ya. Ini prosedurnya nanti dilakukan di biokimia sama Dr. Kenny ya. Nah, pada autoradiograf ini akan muncul pita-pita seperti ini. Hasilnya sama seperti PCR, AMS, dan RFLP. Hanya saja prosedurnya yang berbeda. Cuma kalau RFLP itu harus tahu nih, misalkan dia di golongan mana, ya rantai mana, itu ada contohnya dulu yang normalnya. Nah, kalau misalkan dia tidak sesuai dengan informasi literatur di fisiologisnya, rearrangementnya berarti dia mengalami rearrangement pitanya itu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan Southern blotting,
dia udah otomatis. Ini kalau nggak salah sih kalau lebih dari 2 kalau nggak salah ya. Shodan blotting tuh makanya dia ini ada 3 berarti dia mengalami rearrangement ini bahkan banyak ya. Banyak gitu ya. Berarti yang normal dia cuma ini aja. Nah, yang terakhir ini adalah PCR. PCR ini yang udah kita lakuin kemarin. So far PCR itu dia teknik yang paling mudah dibandingkan teknik lainnya. Walaupun prosesnya juga sama panjangnya ya, karena kan harus isolasi DNA dulu ya. Terus juga banyak tahapan sentrifusnya ya. Tapi dia memang yang paling mudah, yang paling sering dilakukan peneliti-peneliti itu kalau memang tidak benar-benar dia menghasilkan sesuatu yang baru, dia nggak memakai tahapan lainnya, misalkan tadi RFLP atau yang satunya ya. Tapi kalau misalkan dia memang pengen menghasilkan atau mencoba ya, atau meneruskan penelitian dari orang-orang sebelumnya ya dia pakai RFLP atau Shodan blotting. Tapi kalau misalkan pengen menghasilkan yang baru, ya memang ada rekombinasi atau rearrangement atau enggak, dia pakainya teknik PCR. Karena di sini dia udah ada desain primer yang spesifik. Desain primernya itu udah dibuatin dari pabriknya dengan cara mengetahui pakai ilmu bioinformatika. Nanti kalian cari di NCBI. Itu semuanya udah lengkap. Kalian bisa cari misalkan mau pakai gen mana, primernya apa, itu desainnya udah ada. Jadi kita udah tahu udah komplementer dengan segmen gen pasangannya. Kemudian tinggal dilakukan amplifikasi, ya master mix-nya dipakein, dimasukin setengah dari total volume, ditambah primernya berapa, kayak gitu, sama isolasi DNA-nya berapa. Nah, apabila ada rearrangement, itu menyebabkan segmen gen yang harusnya berkombinasi, itu nggak muncul pitanya. Kalau ini kan muncul ya, kita harus tahu kalau misalkan kondisi yang ini normalnya 2. Nah, kalau misalkan PCR itu benar-benar kosong. Oh ya udah berarti gen ini dia mengalami rearrangement gitu. Cuman ya kita harus tahu lagi kromosomnya dia kromosom berapa itu kan harus dicek sesuai dengan primer spesifiknya gitu. Kita harus tahu dulu gennya itu kita mau ngecek gen mana. Itu kalau teknik PCR dia lebih mudah, paling mudah dan paling sedikit minimal banget untuk mengalami kesalahan karena dia benar-benar gen-gen yang mengalami rearrangement dia nggak teramplifikasi, nggak muncul gitu ya. Nah, manfaat untuk pemeriksaan rearrangement dari gen sel reseptor T dan imunoglobulin itu yang pertama pasti untuk biomarker sebagai penanda untuk mengetahui adanya kelainan atau patologi di limfoproliferasi ya di limfoid di jaringan-jaringan sel imun. Nah, contohnya yang pertama adalah leukemia limfositik dan limfoma. Ini bisa dibaca sendiri sih karena cuma keterangan aja ya. Tadi penjelasannya sama leukemia limfositik juga translokasi juga ya. Terus ada penyakit autoimun lainnya. Karena imun itu berhubungan dengan limfosit, apabila ada reaksi autoimun akan menunjukkan adanya proliferasi sel T monoklonal atau oligoklonal yang spesifik. Ini biasanya muncul di penyakit-penyakit rematik, penyakit-penyakit autoimun lainnya ya. Bahkan lupus aja itu ternyata diteliti lebih lanjut ada rearrangement di dalam gennya. Itu baru beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir kalau nggak salah. Itu dia, makanya kita nggak pernah tahu penyakit autoimun itu seperti apa munculnya karena kadang suka nggak bergejala untuk orang-orang yang mengalami rearrangement di dalam tubuhnya. Itu bisa diketahui setelah dia diobatin beberapa kali nggak jalan gitu, nggak berhasil. Nah itu biasanya dokter-dokter penyakit dalam itu akan bekerja sama dokter-dokter patologi klinis untuk memeriksa penyakit autoimunnya ya. Kemudian ada psoriasis juga. Kemudian yang terakhir ada penyakit infeksi virus dan bakteri intraseluler yang berpengaruh pada respon imun yang menyebabkan terjadinya proliferasi sel T spesifik dalam sirkulasi dan jaringan organ target.
Nah, ini berikut kesimpulan dari materi kuliah hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik ya. Untuk kesimpulannya bisa kalian baca sendiri. Intinya gen rearrangement itu proses perubahan. Dia menjadi variasi gen yang bermacam-macam. Bisa fisiologis, bisa patologis. Kalau fisiologis yang tadi itu pada imunoglobulin dan juga sel reseptor T ya. Rearrangement itu ada situs spesifiknya. Ada 2 ya, rekombinasi yang penting. Jadi ada sinyal sequence-nya, ada enzimnya atau recombination activating gen yang mengaktifasi gennya. Kemudian dia bisa mengalami kesalahan pada saat pengenalan situs pemotongan dan saat penggabungan ada 2 ya, sehingga menyebabkan munculnya penyakit-penyakit tadi. Bisa dari translokasi, delesi, bahkan inversi, tapi biasanya translokasi. Jadi perpindahan dari kromosom 1 ke kromosom lainnya. Nah, ini udah untuk daftar pustakanya, menambah literasi kalian. Oke, ada yang mau ditanyain kuliah materi hari ini? Bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalian nggak ngantuk kan hujan-hujan gini? Nggak ada suaranya soalnya. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak? Dok, izin bertanya. Iya, silahkan siapa? Vero ya? Ya, Vera, Dok. Iya. Dan Dok, kalau misalnya gangguan yang tadi Dok, yang patologis yang karena gen arrangement ini, itu bisa disembuhkan Dok? Untuk yang translokasi kan ya, dia patologisnya translokasi dari kromosom, dia bisa disambungkan. Tapi nah itu harus pakai rekayasa genetika. Prosesnya itu sebenarnya di penelitian belum diketahui secara pasti ya, apakah memang harus di-cloning, darahnya dimasukin lagi atau seperti apa gitu. Pasti kan sudah ada kesalahan di dalam gen rearrangement di dalam satu tubuh manusianya itu kan gitu, sehingga dia berdampak terjadi penyakit. Nah, itu lagi diteliti sih, belum ada untuk kepastiannya caranya seperti apa itu belum ada. Pengembangan tahap rekayasa genetikanya masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Mungkin Vero kalau tertarik lanjut S2 ke luar negeri bisa mengembangkan itu. Karena memang kondisi kalau untuk genetika ya dia berhubungannya kan sama proses yang berada di dalam ya. Mungkin kalau spesialis lain ya, misalkan kayak bedah gitu, dia tahu kondisi, oh tumornya setelah di USG ada di sini, oh setelah CT scan dia berada di batang otak misalkan, oh ya udah diambil aja kayak gitu. Itu kan istilahnya nggak memakan proses dan waktu yang lama gitu. Oh, orang dengan misalkan penyakit kulit ya, filaria gitu. Prosesnya etiologinya apa? Oh ya udah dikasih salep aja. Oh ya udah diinsisi aja gitu. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan di genetikanya, gangguan-gangguan di kromosom untuk terapi medikamentosanya itu sulit dia. Apalagi untuk memberikan intervensi lebih lanjut gitu. Apa yang harus dimasukin ke dalam tubuhnya dia, apakah nanti berhubungan dengan farmakologi, kita harus membuat rekayasa yang seperti kromosom atau seperti itu. Nah, itu kan tahapannya masih panjang. Belum ada sih, makanya kita cuma paling ya salah satunya mencegah biar gejala-gejala misalkan di orang-orang dengan leukemia itu selalu transfusi gitu. Orang-orang yang mempunyai limfoma Burkitt ya dia harus terapi aja, paling hanya itu. Makanya biasanya masih masuk segmen dokter penyakit dalam karena belum ada terapi yang berkaitan dengan genetikanya. Gitu.
Baik dok, terima kasih dok penjelasannya. Refki, paham Refki? Bingung nggak sama penjelasan saya? Simpel sih sebenarnya kalau untuk gen rearrangement karena memang dia bermainnya biasanya kesalahan-kesalahannya itu di imunnya gitu. Jadi dia berperannya di imun-imunnya. Kalau misalkan memang ada gangguan imun ya pada kondisi gen rearrangement, dia gampang banget terjadi kesalahan yang menyebabkan suatu penyakit. Makanya kayak proto-onkogen dan onkogen itu dia juga biasanya dikaitkan sama kondisi imunnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian baca aja ini kesimpulannya ya. Kalau misalkan ini udah mencakup semuanya sih. Misalkan ada yang bingung, itu bisa balik ke slide sebelumnya. Ya, insya Allah sih soal saya nggak jauh-jauh dari materi ini, karena memang untuk dokter umum kapasitasnya hanya sebatas mengetahui superficialnya aja gitu, belum sampai yang tahap dalamnya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau nanti kalian kalau mau review lagi ya, recall materi-materi tentang gen rearrangement, anytime bisa kontak saya atau bisa minta nomor saya ke Aldira sama Fitri ya. Jadi kalian pelajarin aja untuk gen rearrangement nanti masuk ke sumatif 2 ya sama mutasi untuk ujian dari saya. Nah nanti minggu depannya lagi ya sampai terakhir sumatif 2 itu modul saya nggak ada. Jadi di sumatif 2 modul saya cuman 2 materinya. Mutasi sama gen rearrangement aja. Ya, jadi kalian nanti ketemu sama dosen-dosen yang lain untuk yang sumatif 2-nya. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh kita diskusi. Ya, misalkan kalian butuh diskusi lanjutan, 10 menit, 15 menit, nggak masalah. Nanti atur aja waktunya. Ya. Tapi jangan mendadak ya, karena tanggal 17 besok saya harus berangkat ibadah. Jadi mungkin 2 hari atau 3 hari sebelumnya, kabarin dulu kalau mau diskusi. Ya. Oke, mungkin itu aja ya. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan kalian nggak bingung, penjelasannya bisa diterima dengan baik. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan ada beberapa materi yang kurang tersampaikan dengan baik, misalkan terlalu cepat atau terlalu singkat. Tapi kalian bisa lihat lagi di jurnal-jurnal internasional atau buku-buku pendukung ya kalau misalkan masih ada miss yang kalian dapatkan ya. Saya mohon doanya besok saya berangkat ibadah haji, jadi mudah-mudahan saya juga diberikan kelancaran ya. Terima kasih ya semuanya ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok.